Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan mengucap syukur buat semua kebaikan yang Tuhan sudah beri atas setiap kehidupan kita. Bersama-sama kita akan naikkan pujian bagi Tuhan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi bersama.
ketulusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan. Haleluya. Kinalah masih kini dalam masa. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya namamu Tuhan yang layak disembah. Sebab hanya namamu Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus menyembah Tuhan pagi hari, terus bergaul intim dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih buat pagi hari ini. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Dialah Tuhan. Kami boleh duduk diam dalam hadirat Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh kami terima. Dan firman-Mu Tuhan bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh selalu berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap dengan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar bahwa hadirat Tuhan bisa mendatangkan mujizat atas hidup kita. Memang segala sesuatu bisa terjadi di dalam kehidupan ini. Bahkan segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan
itu bisa terjadi, bisa muncul di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas kita mau hampiri Tuhan secara pribadi. Kita mau masuk di dalam hadirat-Nya. Karena kita tahu pada saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Karena pada saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bisa merasakan kasih-Nya. Kita bisa merasakan damai sejahteranya, kita bisa merasakan hikmat-Nya, kita bisa merasakan kekuatan bahkan pertolongan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita tidak terasa kosong, tetapi kita hidup bersama dengan Kristus. Kita hidup bersama otoritas-Nya, kita hidup bersama dengan hikmat-Nya. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan, bahkan apa yang kita lakukan, bisa berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, seringkali orang dunia berkata, "Oh, puji Tuhan, bejo hari ini saya ada di dalam perlindungan Tuhan." Seolah-olah mereka menyatakan bahwa nasib mereka mengalami sebuah keberuntungan atau sebuah kebetulan yang membuat mereka bisa lolos dari permasalahan, yang membuat mereka bisa hidup di dalam berkat. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada istilah kebetulan. Di dalam Tuhan segala sesuatu ada di dalam rancangan Tuhan. Kalau orang dunia mengatakan dia bejo, diloloskan dari sebuah masalah, maka sebenarnya tanpa sadar, atau lebih tepatnya tanpa kita sadari, kita mendapatkan satu hikmat, tuntunan daripada Tuhan, sehingga melalui hikmat yang Tuhan berikan, kita bisa lolos dari permasalahan yang ada. Di dalam hadirat Tuhan, kita senantiasa mendapat tuntunan dari Tuhan supaya kita beroleh masuk di dalam jalan kemenangan. Jadi di dalam Tuhan tidak ada istilah kebetulan, tetapi di dalam Tuhan yang ada ya dan amin. Segala sesuatu sudah Tuhan rancangkan, segala sesuatu sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Tinggal kita secara pribadi mau masuk di dalam tuntunan Tuhan atau kita memilih jalan kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak setiap kita, setiap hari sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita cari hadirat Tuhan terlebih dahulu. Karena di dalam hadirat Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bisa terjadi. Bahkan kesembuhan, mujizat itu pun bisa terjadi. Oleh karena itu mari kita baca daripada Yesaya 35 ayat 5 sampai dengan 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti Musa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Sungguh suatu keajaiban terjadi. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau Tuhan katakan pada waktu itu, ya, orang buta bisa dicelikan, orang tuli bisa mendengar, bahkan orang lumpuh bisa melompat seperti rusa, dan dari mulut orang bisu bisa keluar sorak-sorai. Bahkan dikatakan ada mata air yang bisa memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Sungguh sebuah keajaiban bisa terjadi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jika kita dekat, bahkan menempel pada sumber kehidupan secara fisik, mungkin kita merasa lelah, tetapi tetap ada damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita. Saudara bisa membayangkan bagaimana seorang musafir yang harus melewati padang gurun yang luas, yang tidak tahu ujungnya, kapan perjalanan itu berakhir. Mungkin secara fisik
dia bisa mengalami kelelahan, berjalan di padang gurun yang gersang dan panas. Dan juga mungkin dia mengalami sebuah kejenuhan karena setiap hari yang dihadapi sama, padang gurun tanpa tahu kapan harus berakhir. Tetapi saat ia berjumpa dengan oase, yaitu sumber mata air kehidupan yang ada di padang gurun, di mana dia bisa melepaskan dahaganya, maka rasa lelah pun akan menjadi sirna. Ada kekuatan baru yang dia dapatkan, ada semangat baru, ada sukacita baru ketika musafir ini berjumpa dengan oase. Demikian juga dengan kita, saat kita mengalami kelelahan, keletihan, bahkan kejenuhan di dalam kehidupan ini karena berbagai masalah yang sedang menerpa kehidupan kita, tanpa kita tahu bagaimana solusinya. Nah, pada saat itu kita berjumpa dengan Yesus. Kita berjumpa dengan oase kehidupan kita karena kita tahu bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Maka rasa lelah kita akan menjadi sirna. Seperti ada satu kekuatan baru, ada sesuatu pengharapan baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita temukan hadirat-Nya. Izinkan dia menyentuh hati saudara dengan kelemah lembutannya, dengan kasihnya, dengan hikmatnya, dengan kuasanya, bahkan dengan otoritas serta solusi yang dia berikan kepada kita, sehingga tanah hati kita yang kering menjadi disegarkan kembali. Kita akan menjadi kuat kembali. Hidup kita akan kembali menjadi penuh dengan pengharapan karena ada solusi dan jalan keluar. Jika kita perhatikan di Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Selalu dimulai dengan kata pada waktu itu. Memang benar saudara, pada waktu itu. Jika hadirat Allah hadir dan menjamah, maka semua persoalan akan menjadi beres. Semua persoalan akan menjadi selesai. Jika hadirat Allah hadir dan menjamah, maka sesuatu yang besar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sayang, banyak orang Kristen yang tidak merasa mengalami pertolongan ataupun mujizat dari Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Yang pertama, dia tidak pernah menjadikan setiap hari menjadi hari Tuhan. Sehingga kata pada waktu itu, di mana Yesus berkarya, menjadi lewat dalam kehidupannya. Seperti yang dikatakan di Yesaya 35 ayat 5 dan 6 tadi. Yang kedua Bapak Ibu, dihinggapi rasa takut. Rasa takut adalah penghalang terbesar untuk kita bisa menikmati hadirat Allah. Dan ini adalah trik daripada iblis untuk membuat kita semakin tidak bisa berpikir dan semakin dihantui oleh masalah. Karena itu Yesaya 35 ayat 3 dan 4 berkata, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kita tidak boleh takut dalam menghadapi kehidupan ini. Apapun permasalahan kita, mungkin bagi kita terasa permasalahan kita begitu besar, tetapi Tuhan katakan, jangan pernah takut. Sebab ketika kita merasa takut, maka kecillah kekuatan kita. Seperti yang dikatakan di Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Orang yang takut itu sama dengan orang yang kalah sebelum berperang. Karena dia tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi masalah. Fokus
pikirannya hanya tertuju kepada masalah, tidak kepada Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa masalah itu bisa menarik kita semakin ke bawah. Kita semakin tidak memiliki kekuatan, kita semakin putus asa, kita semakin merasa tidak berdaya. Sehingga pada akhirnya ketakutan itu menghantui hidup kita. Kita seperti dikejar-kejar oleh rasa takut itu. Kita seperti dikejar-kejar oleh masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, fokuslah kepada Tuhan. Sebab Tuhan memiliki kekuatan, Tuhan memiliki otoritas, Tuhan memiliki kuasa, bahkan jalan keluar dan solusi untuk kita menyelesaikan masalah kita. Bahwa Tuhan ingin mengangkat kita naik ke atas, keluar dari masalah. Tuhan rindu kita tidak terjerat pada masalah. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh iblis. Kalau iblis rindu, kita semakin terjerat oleh masalah, kita semakin terpuruk. Tetapi bagi Tuhan, itu sangat berbeda. Tuhan rindu kita menikmati damai sejahteranya. Tuhan rindu kita menikmati sukacitanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut di dalam kehidupan ini. Lepaskan segala ketakutanmu. Bagaimana kita bisa melepaskan ketakutan kita? Dengan cara mencari Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat-Nya kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam hadirat-Nya kita bisa merasakan kekuatan-Nya. Di dalam hadirat-Nya kita bisa merasakan sentuhan kasih sayang-Nya. Di dalam hadirat-Nya segala sesuatu akan terjadi. Bahkan kesembuhan, bahkan mujizat itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pergunakan setiap hari sebelum engkau melakukan aktivitasmu, carilah hadirat Tuhan terlebih dahulu. Sehingga sepanjang hari ini engkau bekerja, berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, hari ini kami datang kepadamu. Kami rindu mencari hadirat-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini rindu mencari hadirat-Mu. Mari Bapa, Kau jamah mereka, Kau lawat mereka, karena kami tahu Tuhan, ketika kami duduk diam di bawah kaki-Mu, disitulah ada satu kekuatan, disitulah solusi dan jalan keluar yang kami dapatkan, disitulah damai sejahtera dan sukacita, penghiburan kekuatan yang datang daripada-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami bawa setiap anak-anak-Mu, terkhususnya bagi mereka yang saat ini sedang berbeban berat, yang saat ini sedang berputus asa, yang mereka tidak tahu solusi dan jalan keluar yang mereka hadapi saat ini. Mari Bapa, Kau jamah mereka, peluk mereka dengan kasih-Mu, karena kami tahu Tuhan, ketika mereka merasakan kasih-Mu, ketika mereka merasakan hadirat-Mu, disitulah mereka akan mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan, dan mereka akan mengalami satu kekuatan baru di dalam kehidupan mereka. Mari Bapa, kami serahkan setiap anak-Mu, setiap anak-anak-Mu pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, karena kami percaya sepanjang hari ini kami akan berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari ini kami berjalan di dalam penyertaan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.